Horas mabata hagadupan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, pada hari Minggu yang ceria ini, Aima Humbani Yohanes 12 ayat 12 dan Sumbani 10 siap sonon ma ia tahan. Permasuk ni Yesus hu Jerusalem. Patarniai dop iboge halak nama bue na roh bani pesta ai na Roma Yesus hu Jerusalem. Jadi ibu sedia ma bulung-bulung ni palem lah mangalwalu lanjar mandilo-dilohon osiana pinasupasuma na roh marhite gorani Tuhanin Raja ni Israel. Jadi dapat jisma sada haludi ajar-ajar aima iajak domu hubani nata surat ini. Ulang homa biar ale burusion tongkorma Raja mudo naroh mengajak haludi poso-poso. Sendong yarusi susianiai kinan pasalai dope marsangap Yesus ase idingat sidia namar kahonam hubani do HP na tersuratai apa pembayaran ni sidia hubani lanjari saksion halak nama buai narak pakon si aido pabua narok idido do sila sarus kumbani tanoman laho memuhoisi kumbani namate ase ia walo halak nama buai pe ia halani narok ibogi sidia do tanda halongangan na binahan ni ai. Jadi nini halak parisima sama si dia tonggorma na sumarguna do HP na binahin na siamin ay ganuk do dunion mangirikon si berjayma dasni kita ganupan na kukahoma age ambilaton marhikian upasa pasata si malungun marbuah uti jungga boras sahusaburan doma hita pajukpa horas hita haganupan horas ma bata haganupan hita ganupan hata setia on ay masada hata napataridahkon bahasa kita ay ma halak Kristen. Inilah bukti-bukti kekristenan. Tanpa setia, kita tidak dapat disebut pengikut Kristus. Wahyu 2 ayat 10b mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Nama minggu kita pada hari ini adalah Palmarum. Palmarum artinya lambai gursing. Dalam bahasa Indonesia janur kuning. Jika ada janur kuning, itu menandakan ada pesta, ada sukacita, ada kegembiraan. Apa artinya sukacita di tengah-tengah penderitaan, di mana Tuhan Yesus mau memasuki kota Yerusalem? Sukacita bagi kita, olok-olok, malas nihur, oleh karena Yesus kita, Tuhan kita setia. Setia dalam mengemban tugas yang diembankan oleh Allah baginya, yaitu
Dia dengan kesadaran tinggi, dengan kesadaran penuh, tidak dipaksa dan tidak terpaksa, dia rela masuk ke kota Yerusalem, menjalankan tugas yang mulia. Apa tugas yang mulia itu, saudara-saudara sekalian? Yaitu dia rela untuk disalibkan, untuk keselamatan, untuk kebahagiaan kita, untuk kedamaian dan kesejahteraan hidup kita. Itulah Palmarum. Itulah sukacita bagi kita. Yang pertama yang mau kita tarik nilai-nilai dari firman Tuhan hari ini, yang pertama adalah mengajak halori, menaiki keledai. Apa artinya menaiki keledai? Yaitu bahwa Yesus adalah Raja membawa damai. Raja yang penuh dengan kerendahan hati. Raja yang membawa salom dan damai sejahtera. Itulah gambaran menaiki keledai. Tuhan bukan menunggang atau menaiki kuda, sebab kuda adalah gambaran peperangan, gambaran membinasakan, gambaran kebencian. Di dalam peperangan ini musuh akan bertambah, tetapi di dalam mengendarai keledai, sahabat semakin tambah. Yesus memasuki Yerusalem dengan mengendarai keledai, mengajak halori mengendarai keledai. Itu gambaran juga kepada gaya hidup kepemimpinan. Kepemimpinan yang rendah hati, kepemimpinan yang lemah lembut, kepemimpinan yang mau mengalah, menganjuk. Itulah gambaran kepemimpinan Tuhan Yesus. Dan inilah yang diharapkan bagi kita pada minggu-minggu Palmarum ini, supaya kita memiliki gaya hidup, gaya kepemimpinan yang mengendarai keledai, penuh dengan rendah hati, penuh dengan kelemah lembutan, menganjuk dan mengalah, dan tidak sombong, dan tidak tinggi hati, tidak pamer kuasa, tidak pamer jabatan, tidak pamer pangkat, dan tidak merendahkan orang lain. Ada kata bijak mengatakan, pemimpin yang rendah hati akan memacunya berburu mutu, mau belajar dan prakarsa lain. Pemimpin yang rendah hati akan memacunya berburu mutu, mau belajar dan prakarsa diri. Inilah ciri-ciri yang rendah hati. Kita diharapkan menjadi orang yang rendah hati, yang selalu mau mengalah demi kebaikan dan berakhir dengan kesuksesan, kemenangan. Yang kedua adalah sirsir berkorban, mau mengambil resiko. Sebagaimana Yesus dalam Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan mau berkorban demi tujuan keselamatan manusia. Ada resiko yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Pengorbanan nyawa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita sebagai atasan, jika kita pejabat, toke, pemodal, dan sebagainya,
marilah kita mengasihi, membantu dan membangun. Dan itu juga mengandung resiko. Bagaimana seorang atasan memberikan waktu dan segala sesuatunya untuk mengasihi bawahan. Bagaimana untuk membangkitkan bawahan, membangun karakter kehidupannya. Bukan memeras, bukan memotong gajinya. Dan itu disebut lintah darat. Tetapi bagaimana supaya anak buah, bawahan kita, pekerja kita bahagia dan memperoleh keselamatan oleh karena gaya kepemimpinan kita yang rela, rendah hati, lemah lembut, dan mau berkorban demi tujuan salam damai sejahtera. Robert Kennedy mengatakan, jika Anda ingin mencapai hal-hal yang besar sebagai pemimpin, Anda harus bersedia mengambil inisiatif dan mengambil resiko. Robert Kennedy. Jika Anda ingin mencapai hal-hal yang besar sebagai pemimpin, Anda harus bersedia mengambil inisiatif dan mengambil risiko. Inilah kata bijak dari Robert Kennedy. Demikian juga sebagai orang tua, pemimpin di rumah tangga, kita juga harus berubah gaya kepemimpinan kita. Gaya kepemimpinan yang dekat dengan anak-anak dan istri, yang mengasihi, yang menyelamatkan, menganjur dan mengalah. Itu akan membuat keluarga kita penuh dengan sukacita. Jangan menjadi orang tua yang tidak peduli dengan istri dan anak-anak, yang lebih sering kita pergi ke warung, main judi, mau mabukan, dan mengeluarkan biaya, sementara anak-anak membutuhkan biaya, tidak memperolehnya oleh karena sudah kita habiskan di dalam pergaulan di luar keluarga. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang tua yang mengendarai keledai, yang membawa damai, yang membawa sukacita, yang mau menanggung risiko, sehingga seisi keluarga kita akan ceria, penuh sukacita dan damai sejahtera. Demikian juga dalam menghadapi COVID-19 ini, mari kita mau mengambil resiko sejenak, sebentar, dan tidak sebanding dengan resiko yang Tuhan akan ambil, mati di kayu salib demi kita. Kita mau mengambil resiko demi pemulihan, stay at home, mau kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah untuk sementara waktu, agar kita memperoleh pemulihan kembali. Itu juga mengandung banyak risiko, baik secara materi, baik secara waktu, baik secara mutu. Oleh karena itu, mari kita mengambil sejenak waktu sedemikian rupa untuk pemulihan dari COVID-19 sehingga kita bisa sehat, pulih, dan sejahtera. Demikian juga Leo F. Buscaglia mengatakan, seorang yang tidak merisikokan apa-apa, tidak akan mengerjakan apa-apa, tidak memiliki apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak menjadi siapa-siapa. Sia-sia, tidak ada gunanya kalau kita tidak mau membayar harga, tidak mau mengambil risiko dalam menjalankan kehidupan kita ini. Tidak menjadi siapa-siapa, dan tidak memiliki siapa-siapa, dan tidak menjadi siapa-siapa. Yang ketiga,
Firman Tuhan memberitahukan bagi kita bahwa Tuhan kita Yesus adalah Raja. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Itulah seruan yang diserukan oleh orang banyak ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Memang Tuhanlah Raja yang merajai seluruh bumi, semesta alam ini. Tetapi kerajaannya bukan kerajaan seperti dunia, tetapi kerajaan iman, kerajaan Shalom, kerajaan surgawi, kerajaan yang mengendarai keledai. Bukan seperti motivasi orang banyak yang menyerukan Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Tetapi motivasi mereka mau mengangkat Yesus menjadi Raja dunia ini, melepaskan mereka dari kerajaan Romawi. Mereka memiliki motivasi yang salah. Tetapi sesungguhnya Tuhan kita melebihi Raja dunia, yaitu Raja yang mengasihi umatnya, bukan hanya di dunia, tetapi juga mempersiapkan diri kita untuk menjadi dan memasuki kerajaan Allah, surgawi, kehidupan yang kekal. Mazmur 146 ayat 10 mengatakan, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun-temurun, haleluya. Tuhanlah Raja kita, Raja yang kekal, yang selama-lamanya. Yang keempat, kita diharapkan untuk hidup smart, untuk memakai akal, otak, strategi. Sebagaimana Yesus yang memiliki musuh, yaitu Farisi, Saduki, dan para imam. Tetapi Tuhan memakai akalnya, pikirannya, sehingga Tuhan tidak mati konyol oleh musuh-musuhnya. Dia memasuki Yerusalem bersama massa, sehingga tidak ada waktu bagi orang-orang Farisi menjebak, bahkan membunuh dia. Tuhan tidak mati konyol, tetapi Tuhan akan mati di kayu salib bermutu. Kematiannya membawakan keselamatan dunia ini. Yohanes 10 ayat 16 mengatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Marilah kita pakai akal dan pikiran kita yang diberikan Tuhan untuk menjalani hidup kita sehari-hari. Sebab itu penting untuk kita pergunakan bagian daripada kehidupan kita. Yohanes 16 ayat 33b mengatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia ini. Aku telah mengalahkan dunia ini. Memang kita menderita, tapi kita percaya Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Itulah menjadi pegangan bagi kita, bahwa Tuhan beserta kita. Oleh karena itu berhikmatlah dan bijaksanalah, terlebih dalam virus corona COVID-19 ini. Walaupun kita tahu Tuhan sudah mengalahkan dunia, mengalahkan segala sesuatunya yang mau merusak kita, tapi kita juga harus memakai otak pikiran kita untuk menghadapi itu. Dan Tuhan menyertai kita. Jangan takut. Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Dia sudah mau mati di kayu salib, masuk ke Yerusalem untuk memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kita. Tuhan kita Raja. Dia akan mencukupkan segala sesuatu keperluan kita.
Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Semuanya berproses untuk kebaikan kita. Ada penderitaan, kita hadapi bersama Kristus. Itu risiko sebagai pengikut Kristus. Dan ujungnya, akhirnya, akan penuh sukacita, indah pada waktunya. Selamat menjalani hidup ini. Selamat hidup bersama dengan Kristus. Mari kita hadapi dengan kekuatan dan penyertaan dari Tuhan kita melalui anaknya, Yesus Kristus. Dan terakhir, saya sampaikan upasa simalu, habang balang sahua, sogop bani andorasi, pargotol ni corona sing palamahua, ramak do Tuhan manupaki. Amin. Martong kita. Puji-pujian pakon terima kasih bamu Tuhan. Doma sir-sirham memberikan dirimu masuk kota Yerusalem. Laho memberi haluang. Setia doham Tuhan. Bani tugas nadok yang banhon Tuhan ibadah bamu. Untuk keselamatan kami manusia. Terpuji magoranmu Tuhan. Asihama tongtong makasomani hanami. Bani pardalani kuluh nami. Terlebih bani masa-masa virus corona COVID-19. Bila kasih karuniamu, Roh Kudusmu menyertai kami. Apapun risiko kami hadapi. Dan kami yakin Tuhan besertakan. Dan semuanya akan berakhir dengan indah. Oleh karena darah-Mu telah Kau curahkan. Dan itu jaminan bagi kami. Akan ada pemulihan. Bukan hanya pemulihan ketika kami di dunia ini. Tetapi pemulihan yang kekal. Kami akan memperoleh sukacita, damai sejahtera bersama dengan Engkau di surga yang penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin.